Saya 3 tahun tak menyentuh istri. Itu cerita Pak Budi, 72 tahun, dari Pekalongan. Bukan karena tak cinta pada istrinya, bukan karena mereka bertengkar, tapi karena tubuhnya tak lagi kuat. Ereksinya hilang, gairahnya pudar perlahan. Dan tahukah apa yang menyakitkan? Bukan penyakit, bukan hormon, tapi karena kacang yang dimakan setiap hari. Kacang yang katanya sehat ternyata pelan-pelan merusak kejantanan, sirkulasi, hingga harga dirinya sebagai pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu semua, terutama pria usia 60 tahun ke atas. Hari ini kita bahas topik yang jarang disentuh, tapi sangat sensitif dalam kehidupan pria. Keperkasaan yang memudar bukan semata karena usia, melainkan camilan kecil yang tampak sepele. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal martabat, soal kemampuan kita mencintai pasangan dengan sepenuh hati dan tubuh. Hari ini, saya ajak Bapak Ibu mendengar percakapan jujur, mungkin sedikit menohok, tapi pasti bermanfaat karena saya tak sendiri. Melalui sambungan telepon podcast, kita dengar suara pria tangguh yang berani jujur dari hati. Hari ini, saya berbual dengan Pak Budi, 69 tahun, dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dulu, Pak Budi dikenal aktif dan bersemangat. Namun, beberapa tahun terakhir, tubuhnya mulai berubah. Beliau bersedia berbagi pengalaman tentang bagaimana kacang tertentu justru mempercepat penurunan kejantanan dan bagaimana ia membalikan keadaan secara alami. Pak Budi, terima kasih telah bergabung. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Dok, lebih baik dari tahun lalu. Itu karena saya tahu apa yang harus dihentikan dan apa yang perlu dimakan. Nah, itu dia. Semoga cerita Pak Budi menginspirasi pria Indonesia untuk sadar bahwa menjaga kejantanan tak perlu pil, tapi bisa dari kacang yang kita pilih. Pak Budi dulu suka ngemil kacang tanah tiap sore. Katanya sehat, alami, baik untuk jantung. Tapi kini, di usia 69, ia merasa lelah, gairah menurun, ereksi tak sekuat dulu. Saya tanya, "Pak, sehari makan kacang berapa?" Ia jawab, "Segenggam, tapi tiap hari, Dok." Disitulah masalahnya. Kacang tanah, meski sederhana, bisa merusak kejantanan pria secara diam-diam. Mengapa? Kacang tanah rentan terkontaminasi aflatoksin, racun jamur yang ganggu fungsi hati. Hati yang terganggu membuat hormon pria bermasalah. Kadar testosteron turun, gairah pun lenyap. Bukan hanya itu, kacang tanah tinggi omega-6. Jika tak seimbang dengan omega-3, ini picu peradangan pembuluh darah, termasuk ke organ vital. Akibatnya, aliran darah ke penis terganggu, ereksi lemah, tak tahan lama, atau bahkan hilang meski hasrat masih ada. Jika Bapak minum obat pengencer darah, vitamin K di kacang tanah bisa ganggu efeknya, berisiko pendarahan atau pembekuan darah tak terkendali. Jangan lupa, selai kacang di pasaran sering dicampur gula tinggi, garam, dan minyak trans. Kombinasi ini mematikan untuk pembuluh darah kecil di sekitar penis. Jadi, jika Bapak bertanya, "Mengapa saya tak sekuat dulu, padahal saya sehat?" Coba cek camilan harian. Jawabannya mungkin ada di segenggam kacang tanah yang tampak tak berbahaya. Sekarang, kita ke kacang kedua yang mewah, gurih, dan dianggap sehat untuk kalangan atas. Tapi, kacang ini diam-diam mencuri kekuatan tulang dan kejantanan pria. Saya bicara soal kacang mete, si pencuri kalsium. Pak Agus, 70 tahun, pensiunan notaris dari Yogyakarta, datang dengan keluhan aneh. "Dok, saya masih ingin dekat dengan istri, tapi tubuh cepat lelah, kaki goyah, punggung nyeri saat berhubungan." Ternyata, ia tiap hari ngemil kacang mete sebagai camilan. Katanya mahal, lembut, sehat. Faktanya, kacang mete tinggi oksalat, senyawa yang mengikat kalsium di usus, membuat tubuh tak menyerap kalsium dengan baik. Akibatnya, tulang panggul, pinggang, dan punggung bawah melemah. Postur tubuh tak stabil saat berhubungan, cepat lelah, sulit menopang gerakan. Itu baru awal. Kacang mete juga tinggi karbohidrat. Saat dimakan, gula darah naik cepat. Tubuh keluarkan insulin berlebih. Hormon testosteron turun perlahan. Hasilnya, gairah menurun, ereksi melemah. Pikiran jadi tak fokus,
kurang percaya diri. Kacang mete juga bisa picu batu ginjal karena oksalat yang tak terbuang mengendap di ginjal. Ginjal lemah, hormon terganggu, libido makin turun. Satu hal kecil tapi penting, bentuk mete yang licin dan melengkung bagi lansia dengan gigi lemah atau sulit menelan tingkatkan risiko tersedak. Jadi, Bapak Ibu, kacang mete memang enak, tapi bisa mencuri kekuatan tubuh pelan-pelan tanpa disadari. Jika Bapak merasa goyah saat ingin dekat dengan pasangan, jangan buru-buru salahkan usia. Cek apakah ada kacang mete di toples meja tamu. Sekarang, kita ke kacang ketiga yang diam-diam bisa jadi musuh pria lansia. Kacang pinus, kecil, elegan, sering dipakai di salad atau pasta, tapi bahayanya tak sepele. Wah, saya sering makan itu, Dok. Katanya bagus buat jantung. Itu salah kaprah, Pak. Kacang pinus bisa ganggu lebih dari 60% obat yang biasa diminum lansia. Contohnya, obat tekanan darah, kolesterol, penenang, bahkan obat ereksi. Dampaknya, tekanan darah bisa melonjak, obat ereksi tak bereaksi. Risiko stroke atau pembekuan darah meningkat. Saya minum obat kolesterol tiap malam. Berarti berbahaya. Ya, Dok. Betul, Pak. Itu baru satu sisi. Kacang pinus juga bisa sebabkan pain mouth syndrome, efek aneh di mana rasa pahit logam muncul di mulut berhari-hari. Akibatnya, nafsu makan hilang, tubuh lemas, otot menyusut, gairah seksual padam. Kadang saya kehilangan selera makan. Pikir saya cuma capek. Bisa jadi karena efek itu, Pak. Belum selesai. Kacang pinus mudah teroksidasi, menghasilkan radikal bebas yang rusak otak dan sendi. Hasilnya, daya ingat menurun, refleks lambat, sendi nyeri, ragu-ragu saat ingin intim. Saya kira saya pikun, ternyata bisa karena camilan. Satu lagi, risiko tersedak. Kacang pinus kecil, licin, bisa tersangkut di tenggorokan. Sangat berbahaya bagi lansia dengan mulut kering atau gigi tak lengkap. Risikonya, sulit bernapas, serangan jantung mendadak, atau pingsan. Saya pikir kecil itu aman, ternyata bahaya besar. Betul, Pak Budi. Bahaya diam-diam seperti ini sering diremehkan. Jadi, untuk Bapak Ibu yang menonton, jika masih simpan kacang pinus, pikir ulang, karena kejantanan bisa pudar bukan karena usia, tapi segenggam kecil yang dianggap sepele. Sekarang, kita ke bagian lebih menyenangkan, Pak Budi. Setelah tahu yang harus dihindari, saatnya bahas 3 kacang penyelamat yang bantu pria usia 60-70 ascendingly. Kacang almond kecil, gurih, penuh manfaat tersembunyi untuk vitalitas pria. Pertama, almond kuatkan tulang panggul. Di usia lanjut, tulang panggul dan punggung bawah cenderung lemah. Almond punya kalsium dan magnesium alami yang jaga kepadatan tulang, cegah goyah saat berdiri, dan topang posisi saat intim. Kedua, almond bantu pertahankan massa otot. Banyak pria lansia kehilangan otot tanpa sadar. Almond kaya protein nabati dan lemak sehat yang perbaiki jaringan otot, tingkatkan tenaga dan ketahanan. Ketiga, almond lancarkan sirkulasi darah, kunci ereksi alami. Lemak tak jenuh tunggal di almond turunkan kolesterol jahat, jaga tekanan darah stabil, dan buat pembuluh darah lentur. Hasilnya, aliran darah ke organ vital lebih lancar. Keempat, almond jaga fungsi otak dan daya ingat dengan vitamin E dan antioksidan alami. Ini penting agar gairah dan reaksi tetap terjaga saat bersama pasangan meski usia bertambah. Kelima, almond jaga pencernaan lancar. Dengan seratnya, almond kurangi kembung, lancarkan bab, dan buat tubuh ringan serta nyaman saat beraktivitas, termasuk saat ingin dekat dengan pasangan. Jadi, segenggam almond tanpa garam tiap hari. Sistem. Here is the translation of the paragraph into Indonesian, maintaining the same character count, 4,498 characters, and adapting the style, context, word usage, location, and units of measurement to be consistent with Indonesian writing conventions. The character's name has been changed to an Indonesian name, Pak Budi, as requested. Saya 3 tahun tak menyentuh istri. Itu cerita Pak Budi, 71 tahun, dari Pekalongan. Bukan karena tak cinta pada istrinya, bukan karena mereka bertengkar, tapi karena tubuhnya tak lagi kuat. Ereksinya hilang,
Gairahnya pudar perlahan. Dan tahukah apa yang menyakitkan? Bukan penyakit, bukan hormon, tapi karena kacang yang dimakan setiap hari. Kacang yang katanya sehat ternyata pelan-pelan merusak kejantanan, sirkulasi, hingga harga dirinya sebagai pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu semua, terutama pria usia 60 tahun ke atas. Hari ini kita bahas topik yang jarang disentuh, tapi sangat sensitif dalam kehidupan pria. Keperkasaan yang memudar bukan semata karena usia, melainkan camilan kecil yang tampak sepele. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal martabat, soal kemampuan kita mencintai pasangan dengan sepenuh hati dan tubuh. Hari ini, saya ajak Bapak Ibu mendengar percakapan jujur, mungkin sedikit menohok, tapi pasti bermanfaat karena saya tak sendiri. Melalui sambungan telepon podcast, kita dengar suara pria tangguh yang berani jujur dari hati. Hari ini, saya berbual dengan Pak Budi, 69 tahun, dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dulu, Pak Budi dikenal aktif dan bersemangat. Namun, beberapa tahun terakhir, tubuhnya mulai berubah. Beliau bersedia berbagi pengalaman tentang bagaimana kacang tertentu justru mempercepat penurunan kejantanan dan bagaimana ia membalikkan keadaan secara alami. Pak Budi, terima kasih telah bergabung. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Dok, lebih baik dari tahun lalu. Itu karena saya tahu apa yang harus dihentikan dan apa yang perlu dimakan. Nah, itu dia. Semoga cerita Pak Budi menginspirasi pria Indonesia untuk sadar bahwa menjaga kejantanan tak perlu pil, tapi bisa dari kacang yang kita pilih. Pak Budi dulu suka ngemil kacang tanah tiap sore. Katanya sehat, alami, baik untuk jantung. Tapi kini, di usia 69, ia merasa lelah, gairah menurun, ereksi tak sekuat dulu. Saya tanya, Pak, sehari makan kacang berapa? Ia jawab, segenggam, tapi tiap hari, Dok. Disitulah masalahnya. Kacang tanah, meski sederhana, bisa merusak kejantanan pria secara diam-diam. Mengapa? Kacang tanah rentan terkontaminasi aflatoksin, racun jamur yang ganggu fungsi hati. Hati yang terganggu membuat hormon pria bermasalah. Kadar testosteron turun, gairah pun lenyap. Bukan hanya itu, kacang tanah tinggi omega-6. Jika tak seimbang dengan omega-3, ini picu peradangan pembuluh darah, termasuk ke organ vital. Akibatnya, aliran darah ke penis terganggu, ereksi lemah, tak tahan lama, atau bahkan hilang meski hasrat masih ada. Jika Bapak minum obat pengencer darah, vitamin K di kacang tanah bisa ganggu efeknya, berisiko pendarahan atau pembekuan darah tak terkendali. Jangan lupa, selai kacang di pasaran sering dicampur gula tinggi, garam, dan minyak trans. Kombinasi ini mematikan untuk pembuluh darah kecil di sekitar penis. Jadi, jika Bapak bertanya, mengapa saya tak sekuat dulu, padahal saya sehat? Coba cek camilan harian. Jawabannya mungkin ada di segenggam kacang tanah yang tampak tak berbahaya. Sekarang, kita ke kacang kedua yang mewah, gurih, dan dianggap sehat untuk kalangan atas. Tapi, kacang ini diam-diam mencuri kekuatan tulang dan kejantanan pria. Saya bicara soal kacang mete, si pencuri kalsium. Pak Agus, 70 tahun, pensiunan notaris dari Yogyakarta, datang dengan keluhan aneh. Dok, saya masih ingin dekat dengan istri, tapi tubuh cepat lelah, kaki goyah, punggung nyeri saat berhubungan. Ternyata, ia tiap hari ngemil kacang mete sebagai camilan. Katanya mahal, lembut, sehat. Faktanya, kacang mete tinggi oksalat, senyawa yang mengikat kalsium di usus, membuat tubuh tak menyerap kalsium dengan baik. Akibatnya, tulang panggul, pinggang, dan punggung bawah melemah. Postur tubuh tak stabil saat berhubungan, cepat lelah, sulit menopang gerakan. Itu baru awal. Kacang mete juga tinggi karbohidrat. Saat dimakan, gula darah naik cepat. Tubuh keluarkan insulin berlebih. Hormon testosteron turun perlahan. Hasilnya, gairah menurun, ereksi melemah. Pikiran jadi tak fokus, kurang percaya diri. Kacang mete juga bisa picu batu ginjal karena oksalat yang tak terbuang mengendap di ginjal. Ginjal lemah, hormon terganggu, libido makin turun. Satu hal kecil tapi penting,
Bentuk mete yang licin dan melengkung bagi lansia dengan gigi lemah atau sulit menelan tingkatkan risiko tersedak. Jadi, Bapak Ibu, kacang mete memang enak, tapi bisa mencuri kekuatan tubuh pelan-pelan tanpa disadari. Jika Bapak merasa goyah saat ingin dekat dengan pasangan, jangan buru-buru salahkan usia. Cek apakah ada kacang mete di toples meja tamu. Sekarang, kita ke kacang ketiga yang diam-diam bisa jadi musuh pria lansia. Kacang pinus, kecil, elegan, sering dipakai di salad atau pasta, tapi bahayanya tak sepele. Wah, saya sering makan itu, Dok. Katanya bagus buat jantung. Itu salah kaprah, Pak. Kacang pinus bisa ganggu lebih dari 60% obat yang biasa diminum lansia. Contohnya, obat tekanan darah, kolesterol, penenang, bahkan obat ereksi. Dampaknya, tekanan darah bisa melonjak, obat ereksi tak bereaksi. Risiko stroke atau pembekuan darah meningkat. Saya minum obat kolesterol tiap malam. Berarti berbahaya. Ya, Dok. Betul, Pak. Itu baru satu sisi. Kacang pinus juga bisa sebabkan pain mouth syndrome, efek aneh di mana rasa pahit logam muncul di mulut berhari-hari. Akibatnya, nafsu makan hilang, tubuh lemas, otot menyusut, gairah seksual padam. Kadang saya kehilangan selera makan. Pikir saya cuma capek. Bisa jadi karena efek itu, Pak. Belum selesai. Kacang pinus mudah teroksidasi, menghasilkan radikal bebas yang rusak otak dan sendi. Hasilnya, daya ingat menurun, refleks lambat, sendi nyeri, ragu-ragu saat ingin intim. Saya kira saya pikun, ternyata bisa karena camilan. Satu lagi, risiko tersedak. Kacang pinus kecil, licin, bisa tersangkut di tenggorokan. Sangat berbahaya bagi lansia dengan mulut kering atau gigi tak lengkap. Risikonya, sulit bernapas, serangan jantung mendadak, atau pingsan. Saya pikir kecil itu aman, ternyata bahaya besar. Betul, Pak Budi. Bahaya diam-diam seperti ini sering diremehkan. Jadi, untuk Bapak Ibu yang menonton, jika masih simpan kacang pinus, pikir ulang, karena kejantanan bisa pudar bukan karena usia, tapi segenggam kecil yang dianggap sepele. Sekarang, kita ke bagian lebih menyenangkan, Pak Budi. Setelah tahu yang harus dihindari, saatnya bahas 3 kacang penyelamat yang bantu pria usia 60-70 tetap kuat, percaya diri, dan sehat secara alami. Yang pertama, kacang almond kecil, gurih, penuh manfaat tersembunyi untuk vitalitas pria. Alasan pertama, almond kuatkan tulang panggul. Di usia lanjut, tulang panggul dan punggung bawah cenderung lemah. Almond punya kalsium dan magnesium alami yang jaga kepadatan tulang, cegah goyah saat berdiri, dan topang posisi saat intim. Alasan kedua, almond bantu pertahankan massa otot. Banyak pria lansia kehilangan otot tanpa sadar. Almond kaya protein nabati dan lemak sehat yang perbaiki jaringan otot, tingkatkan tenaga dan ketahanan. Ketiga, almond lancarkan sirkulasi darah, kunci ereksi alami. Lemak tak jenuh tunggal di almond turunkan kolesterol jahat, jaga tekanan darah stabil, dan buat pembuluh darah lentur. Hasilnya, aliran darah ke organ vital lebih lancar. Keempat, almond jaga fungsi otak dan daya ingat dengan vitamin E dan antioksidan alami. Ini penting agar gairah dan reaksi tetap terjaga saat bersama pasangan meski usia bertambah. Kelima, almond jaga pencernaan lancar. Dengan seratnya, almond kurangi kembung, lancarkan bab, dan buat tubuh ringan serta nyaman saat beraktivitas, termasuk saat ingin dekat dengan pasangan. Jadi, segenggam almond tanpa garam tiap hari, Pak, bisa jadi dukungan alami untuk jaga kejantanan tetap menyala tanpa obat. Wah, besok saya beli almond, Dok. Tapi jangan yang asin. Ya, tepat sekali. Pilih almond mentah atau panggang tanpa garam. Konsumsi rutin, tak perlu banyak, dan rasakan manfaatnya. Almond bukan cuma camilan, tapi senjata alami untuk jaga kehormatan pria lansia. Kacang penyelamat kedua, kacang kenari atau walnut. Bentuknya mirip otak. Manfaatnya luar biasa untuk fungsi otak, sirkulasi, dan gairah pria. Pertama, kenari kuatkan daya ingat dan kecepatan berpikir. Banyak pria usia 60-70 mulai pelupa, sulit fokus,
atau kehilangan semangat saat ingin dekat dengan pasangan. Kenari kaya omega-3 nabati dan polifenol, zat penting yang kuatkan sambungan sel otak dan jaga sinyal otak ke tubuh, termasuk organ vital. Dengan otak responsif, gairah dan reaksi tetap hidup. Kedua, kenari bantu ereksi alami. Kenari punya arginin, asam amino yang bantu tubuh produksi nitrik oksida, zat yang lebarin pembuluh darah dan lancarin aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk penis. Aliran darah lancar, ereksi lebih mudah dan stabil secara alami. Ketiga, kenari bantu tidur nyenyak. Bapak yang sulit tidur, sering terbangun malam, atau lemas pagi hari bisa manfaatkan kenari yang punya melatonin alami. Tidur cukup seimbangkan hormon pria, tingkatkan tenaga, dan jaga emosi stabil. Semua itu berdampak besar pada keintiman. Keempat, kenari bantu koordinasi tubuh dan gerakan. Di usia lanjut, koordinasi sering melambat, bikin bapak gugup atau tak nyaman saat ingin dekat dengan pasangan. Kenari perbaiki sirkulasi ke otot dan saraf pusat, bantu gerakan lebih terkontrol dan percaya diri. Jadi, kalau saya sering grogi atau pikiran kabur, bisa karena kurang kenari, ya, Dok. Tepat, Pak Budi. Pikiran jernih dan tubuh seimbang buat momen dengan pasangan lebih hangat dan menyenangkan. Cukup 5-7 butir kenari tiap hari tanpa garam, dan lihat perubahan dalam beberapa minggu. Walnut kecil, tapi kekuatannya besar untuk pria lansia. Kacang penyelamat ketiga, kacang pistachio. Kecil, hijau cerah, tapi manfaatnya luar biasa untuk tekanan darah, aliran darah ke organ vital, dan emosi pria lansia. Pertama, pistachio turunkan tekanan darah alami. Banyak pria usia 60-70 punya tekanan darah tinggi yang sempitkan pembuluh darah, termasuk ke penis. Pistachio punya kalium alami yang netralkan natrium dan turunkan tekanan darah. Tekanan darah stabil, aliran darah ke penis lebih lancar, ereksi lebih kuat dan tahan lama tanpa obat. Kedua, pistachio lancarkan sirkulasi, kunci kejantanan pria. Seperti kenari, pistachio punya arginin yang bantu produksi nitrik oksida, yang lebarin pembuluh darah dan dukung aliran darah ke organ vital alami. Bapak tak perlu pil. Segenggam pistachio tiap hari bantu jaga kemampuan pria tetap optimal. Ketiga, pistachio jaga penglihatan tajam saat intim. Pria lansia sering keluh penglihatan kabur, terutama malam hari. Pistachio punya lutein dan zeaxanthin, antioksidan yang jaga makula mata sehat. Dengan penglihatan tajam, Bapak bisa tatap pasangan penuh rasa, bangun koneksi emosional lebih dalam. Wah, baru tahu kacang kecil begini bisa bantu lihat lebih jelas. Ya, Dok. Betul, Pak Budi. Bukan cuma lihat jelas, tapi juga lebih yakin dan percaya diri saat bersama pasangan. Keempat, pistachio stabilkan emosi dan tingkatkan percaya diri. Vitamin B6 dan lemak sehat di pistachio seimbangkan hormon mood seperti dopamin dan serotonin. Ini penting buat pria lansia yang sering minder atau cemas karena performa menurun. Dengan pikiran tenang, Bapak bisa nikmati momen tanpa tekanan. Terakhir, pistachio bantu koordinasi tubuh dan refleks halus. Membuka pistachio, mengunyah perlahan, bukan cuma makan, tapi latihan kecil untuk koordinasi tangan, mata, dan mulut. Aktivitas sederhana ini penting jaga refleks dan kontrol motorik, termasuk saat momen intim. Jadi, Pak Budi, segenggam pistachio tanpa garam tiap hari bantu Bapak tetap sehat, fokus, dan percaya diri. Bukan cuma di luar rumah, tapi juga saat bersama ibu. Wah, kalau tahu begini, saya beli pistachio hari ini juga, Dok. Hehe. Bapak, Ibu, sebelum tutup video ini, satu catatan penting. Semua info di video ini bersifat edukatif, bukan ganti konsultasi dokter. Jika Bapak jalani pengobatan rutin, punya riwayat jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi, selalu konsultasi dulu sebelum ubah pola makan, termasuk konsumsi kacang tertentu. Setiap tubuh punya kebutuhan dan batas berbeda. Jangan ragu bicara dengan dokter keluarga atau ahli gizi agar pilihan makanan Bapak aman, sesuai kondisi, dan beri manfaat maksimal. Bapak, Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah bahas jujur dan terbuka soal 3 kacang yang bisa lemahkan pria, kacang tanah, mete, dan pinus. 3 kacang ini, meski tak berbahaya, bisa turunkan hormon pria, ganggu aliran darah ke penis,
rusak otot dan tulang panggul, bahkan risiko otak dan jantung. Tapi kabar baiknya, kita juga kenal 3 kacang penyelamat yang jadi sahabat sejati untuk jaga kejantanan, kesehatan jantung, dan vitalitas pria lansia. Mulai dari almond untuk kuatkan tulang dan otot, kenari untuk jaga daya ingat dan aliran darah, dan pistachio untuk lancarkan sirkulasi serta tenangkan pikiran. Tak perlu makan mahal, tak perlu suplemen berisiko. Cukup segenggam kacang tepat tiap hari jadi langkah kecil dengan dampak besar bagi tubuh dan kebahagiaan Bapak di usia lanjut. Saya sendiri sekarang lebih hati-hati. Dok, dulu cuma pilih kacang karena enak atau murah. Sekarang tahu, pilihan kecil di meja camilan bisa tentukan apakah saya masih bisa dekat dan bahagiakan istri atau justru makin jauh tanpa sadar. Terima kasih, Pak Budi, atas kejujuran dan semangatnya hari ini. Bapak, Ibu yang terhormat, terima kasih telah menyimak perjalanan kita hari ini bersama Pak Budi, mengupas 3 kacang yang bisa melemahkan kejantanan pria dan 3 kacang penyelamat yang mampu menjaga vitalitas, kesehatan jantung, dan kebahagiaan di usia emas. Dari cerita jujur ini, kami ingin tahu, apa satu pelajaran berharga yang Bapak Ibu pelajari hari ini, dan satu hal apa yang akan Bapak Ibu praktikan dalam kehidupan sehari-hari setelah menonton video ini? Tulis jawaban Bapak Ibu di kolom komentar di bawah. Karena pengalaman dan komitmen Anda bisa menginspirasi orang lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, klik like, share ke keluarga atau teman yang perlu tahu, dan subscribe ke channel YouTube 7 Menit Menuju Sehat. Aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video kesehatan kami berikutnya. Saya, Dr. Andi, pamit undur diri. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mencintai dengan sepenuh hati di usia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.